Aturan baru sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. BPNT akan cair secara tunai Rp600.000 dan ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Jadi semua daerah nantinya untuk bantuan BPNT ini akan berupa uang tunai. Dan untuk informasi resminya tentu saja nanti akan kita tunjukkan dalam video karena kita hanya memberikan informasi yang valid pastinya. Nah, lalu di sini kapankah untuk bantuan BPNT dengan nominal Rp600.000 ini akan disalurkan ke seluruh KPM di Indonesia? Nah, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang terbaru, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini ada kabar bahagia untuk KPM, bantuan sosial, bantuan pangan non tunai ataupun BPNT. Di mana untuk yang sebelumnya BPNT ini berupa sembako yang akan diberikan ke KPM melalui e-warung ya teman-teman, dan bukan berupa uang tunai, tetapi dengan aturan baru dari Kementerian Sosial berlaku mulai bulan Maret 2023 untuk bantuan BPNT ini nanti akan cair secara tunai atau nanti akan berupa uang tunai yang bisa dibelanjakan dimanapun, tidak harus melalui e-warung. Dan tentu saja di sini sudah ada informasinya secara resmi dari website Kementerian Sosial teman-teman. Nah, nanti juga kita akan lebih menjelaskan ya terkait kapankah akan disalurkan untuk bantuan BPNT dengan nominal Rp600.000 ini ke seluruh KPM di semua wilayah Indonesia. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam sumber informasinya. Ini dia teman-teman. Nah, di mana Kemensos dan BUMN sepakati skema penyaluran bansos melalui Himbara dan PT Pos. Nah, jadi di mana dengan skema ini disepakati untuk keluarga penerima manfaat ataupun KPM yang dekat dengan bank dapat mengambil bantuan secara cash di cabang atau ATM terdekat. Namun, jika tidak mengambil dalam waktu yang telah ditentukan, maka penyaluran akan diambil alih oleh PT Pos. Nah, di sini keterangannya seperti berikut ini. Jadi kami sudah sepakati semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil, maka penyaluran itu melalui PT Pos, kata Ibu Menteri Sosial dalam konversi pers yang berlaku di kantor Kemensos di Jalan Salemba nomor 28 hari Kamis tanggal 2 bulan 3. Nah, di mana untuk penyaluran melalui bank ini bertujuan meningkatkan financial inclusion atau keuangan inklusif bagi masyarakat. Selain itu juga, penyaluran lewat bank memungkinkan masyarakat untuk mengambil bantuan di mana dan kapan saja karena difasilitasi oleh ATM. Nah, dalam keterangan pers, Mensos juga memastikan bahwa BPNT ataupun sembako tidak lagi melalui e-warung. Kebijakan ini diambil atas hasil evaluasi dan rekomendasi Komisi 8 DPR RI. Kita tidak menggunakan e-warung lagi. Ini menyikapi dari Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non-tunai. Boleh penarikan tunai atau barang. Oleh karena itu, kita menyepakati penyaluran tunai pengambilan bisa lewat ATM atau ke bank langsung, kata Ibu Menses seperti itu. Senada dengan Mensos, Wamen BUMN mengatakan penyaluran secara cash mempermudah masyarakat memanfaatkan bantuan. Jadi bisa langsung menggunakan transaksi pencairan sehingga tidak perlu masyarakat tersebut mencari warung untuk menukar bahan pokok. Ini diharapkan masyarakat lebih cepat menggunakan dananya untuk keperluan sehari-hari. Nah, di mana dalam video kita yang sebelumnya ini dia terkait ada 83 daerah yang untuk BPNT-nya itu dilakukan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Teman-teman bisa cek ini dia. Jangan-jangan daerah teman-teman itu termasuk 83 kabupaten ataupun kota yang ada di sini. Nah, untuk
untuk link video tersebut kita masukkan dalam kolom deskripsi. Karena melalui PT Pos dikhususkan untuk menjangkau daerah 3T dan masyarakat yang memiliki akses terbatas pada bank. Menurut Wamen BUMN, PT Pos akan mengelola lebih dari 50% kawasan 3T. Masyarakat yang selama ini mungkin sulit untuk berjalan ke cabang, mungkin kurang informasi, atau dijadwalkan pegawai PT Pos ke rumahnya masing-masing dengan data biometrik termasuk foto sehingga makin tepat sasaran, ujar beliau seperti itu. Nah, dijelaskan untuk PT Pos itu menjangkau 83 kabupaten ataupun kota, dan sedangkan nantinya Bank Himbara dan BSI akan menyalurkan bantuan di 431 kabupaten atau kota. Penyaluran ini menargetkan 10 juta KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT. Nah, untuk Bank Himbara ini adalah seperti Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, lalu ada juga Bank BNI. Lalu untuk yang Aceh itu ada Bank BSI ya, teman-teman. Jadi di sini bisa dipastikan untuk penyaluran PKH pun akan melalui Bank Himbara ya, teman-teman, untuk daerah yang 431 kabupaten ataupun kota ini. Nah, lalu di sini dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal Rohmat Jumadi menuturkan pihaknya memiliki 3 skema pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan sosial. Nah, lanjut di sini jika teman-teman bertanya, lalu mulai kapankah akan disalurkan untuk bantuan BPNT yang dengan nominal Rp600.000 ataukah juga untuk bantuan PKH yang di tahap 1 tahun 2023 ini. Nah, jika kita melihat kalender di sini, ini bulan Maret ya, dan ini sudah tanggal awal di bulan Maret. Kemungkinan besar akan cair itu lebih dari tanggal 5 ya, teman-teman. Nah, jadi nanti tanggal 5 ke atas maksimalnya itu di minggu kedua, kemungkinan besarnya sudah mulai disalurkan di beberapa daerah dan tidak menutup kemungkinan akan disalurkan secara bertahap. Jadi tidak semua daerah tersebut langsung diberikan dalam satu waktu, teman-teman. Mungkin daerah yang A dulu baru cair, lalu nanti ada daerah B, itu adalah hal yang biasa tentu saja sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah. Nah, teman-teman juga bisa mengecek diri sobat semua ya, apakah terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT maupun PKH di tahap 1 tahun 2023 ini. Kita bisa mengeceknya di website cekbansos.kemensos.go.id. Di sini teman-teman silahkan masuk menggunakan browser, lalu kita nanti cari domisili kita mana aja nih, lalu nama kita secara lengkap, dan kita masukkan kode CAPTCHA yang ada di sini dan kita klik saja cari data. Nah, nanti akan muncul data yang seperti ini. Apabila nama teman-teman itu mendapatkan bantuan seperti PKH ataupun BPNT, segeralah berkoordinasi dengan pihak perangkat desa ataupun pihak pendamping sosial yang ada di daerah teman-teman. Nah, oke sobat, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru, valid dan akurat terkait program bantuan pemerintah pastinya. Dan saya akhiri dalam kesempatan video kali ini, dan sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.